WC umumnya. Kita masuk ya. Nah, di sini itu airnya itu melimpah. Nah, gini coba tuh. Wow, pokoknya di sini medingnya nih kayak di kulkas yang kata anak aku. Nah, ini buat tempat mandi ya. Tempat mandinya. Nah, dulu itu nggak pakai ini ya, dulu itu cuma pakai karung. Jadi kayak karung pakai paku gitu, pakai tali set. Tapi sekarang udah lebih baik ya. Oh, udah pakai penutup. Nah, kalau ini untuk tempat BAB-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan random aku. Ini tuh di jam 7 pagi ya teman-teman. Aku sama anak aku itu mau pergi ke wetan lagi, mau puas-puasin gitu ya, main di sini ya teman-teman, karena kan nanti malam ya subuh itu aku harus pulang ya ke Dayakolot lagi. Jadi ini tuh karena hari terakhir, aku takutnya di sini videonya itu kepanjangan banget. Jadi aku bikin part 1 dan part 2. Takutnya nanti kalau misalkan si videonya semuanya aku masukin ke yang ini ya, video ini. Maksudnya kegiatan aku gitu ya sepanjang hari itu dimasukin ke video ini tuh bakalan kepanjangan banget ya teman-teman. Ini juga padahal ini tuh udah aku potong-potong gitu ya, nggak semuanya gitu kegiatannya dikesiniin. Tapi ini tuh udah menghabiskan waktu tuh 20 menit ya. Aku juga nggak tahu sih ini ya nanti isi voice overnya itu kayak gimana. Takutnya nanti nggak nyambung ya sama di video, mohon maaf ya teman-teman. Terus aku juga mau minta maaf untuk pengambilan gambarnya karena aku masih amatir, terus aku juga masih belajar ya. Jadi di sini kadang goyang-goyang, kadang pengambilan gambarnya itu terlalu dekat, terlalu jauh gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, lanjut ya ke video. Di sini tuh aku sama anak-anak lagi menyusuri jalan ya yang mau ke wetan. Ini juga sih random banget ya, aku nggak tahu kemana gitu ya tujuannya. Yang penting bisa jalan-jalan aja, menikmati pemandangan yang indah ya di wetan ya teman-teman. Nah, untuk kakak Dila itu dia nggak ikut ya karena dia tuh lagi nggak enak badan, jadi dia itu tiduran aja seharian di rumah sama neneknya ya, sama mama aku sama adik aku juga. Nah, pas aku jalan-jalan ini tuh aku nggak sengaja ketemu sama deretan pohon arben ya teman-teman. Nah, tapi ini tuh aku tuh nggak tahu ya, ini tuh memang pohon liar aja gitu ya, tanaman arben yang liar aja tumbuh di mana aja, atau memang si tanaman ini itu sengaja ditanam buat dijual ya teman-teman. Nah, pas aku ngambil ini tuh aku nggak ketemu sama sekali orang di sini. Jadi aku sama anak-anak aku tuh metikin aja gitu ya, metikin ini pohon arben. Karena kan pas tahun lalu itu pas aku ke Ciwidey itu di sepanjang jalan menuju rumah aku tuh banyak banget yang namanya pohon ini ya, pohon arben. Dan itu pun memang bukan untuk dijual gitu ya. Jadi mereka itu tanam aja gitu buat jadi pagar pembatas gitu, buat pagar pembatas pembatas kebun gitu ya. Nah, itu tuh boleh banget diambil sama warga sini. Nah, tapi untuk yang ini aku tuh heran kenapa yang sepanjang jalan aku tadi ke wetan tuh nggak nemu satupun pohon arben, cuma di tempat ini ya, cuma di daerah ini yang aku nemu pohon arben. Nah, pas aku pulang dari sini aku cerita sama saudara aku yang berkebun di sini ya. Jadi beliau bilang kalau untuk tahun ini hampir semua
yang punya bibit arben itu nanem katanya buat dijual. Nah di situ aku kaget ya, alah kata aku teh, padahal aku tadi udah ngambil aja gitu ya, udah kirain aku teh ini tuh liar gitu ya, boleh kayak tahun kemarin boleh diambil sama warga lokal gitu ya teman-teman. Terus aku ngobrol ya sama saudara aku, alah gimana atuh ini aku udah metikin gitu ya. Terus kata saudaraku, ya udah nggak apa-apa, nanti biar teteh aja nanti bilang kebetulan teteh kerja di kebun yang tadi kamu petikin arbennya gitu ya. Aduh ya Allah, di situ aku, kirain aku liar gitu ya tanamannya ini boleh dipetikin. Ternyata memang sengaja ditanamin ya buat dijual. Duh aku di situ merasa bersalah ya karena kan aku main petik-petik aja gitu ya. Tapi untungnya saudara aku itu kerja di kebun yang tadi aku petikin ya arbennya. Jadi nanti sama saudara aku mau dibilangin gitu ya ke pemilik kebunnya, diminta halalnya gitu ya. Kalau misalkan harus bayar ya udah nggak apa-apa aku bayar. Nah, lanjut ke video. Di sini aku udah pulang ya dari uh, yang tadi ya dari metikin arben itu aku udah pulang. Lanjut di sini aku seperti biasa ya menikmati siang hari dengan memberi makan ayam ini ya. Walaupun memang ini tuh ayam milik tetangga, tapi ya nggak apa-apa ya, kita kasih makan aja. Oh iya, kebetulan bapak aku tuh mau panen selada bokor. Jadi aku sama anak-anak aku tuh mau pergi lagi ke wetan ya, ke kebun bapak aku buat ikutan panen ya, ikutan ngerecokin pokoknya mah panen bapak aku ya. Nah, sebelum aku ke wetan di sini ternyata Teh Nani datang bawa stroberi ya. Katanya ini buat nanti aku bawa pulang. Makasih ya Teh Nani. Ini tuh bener-bener seger ya karena baru dipetik dari kebun ya teman-teman. Nah ini adik aku juga mau OTW ke hutan ya, alias nyiar barang ka leuweung. Jadi adik aku tuh memang di sore hari ya kalau mau cari barangnya, alias mau cari stroberi buat dijual nanti di pasar Bale Endah. Jangan tanya kenapa aku nggak mirip adik aku, kebetulan adik aku gendut, aku peot ya teman-teman. Alhamdulillah ya di sini anak-anak aku tuh seneng banget ya pas bilang mau bantuin kakeknya buat panen selada bokor ya teman-teman. Kirain aku mereka itu bakalan nggak mau gitu ya, tapi ternyata enggak. Mereka itu bener-bener excited pengen ke kebun kakeknya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah nyampe di kebun bapak aku. Di sini sebelum kita panen ya, kita bantuin panen. Wah aku itu mau nunjukin ternyata di sebelah kebun kakek aku itu ada tanaman bonteng ya. Terus ada bonteng yang udah bisa dipetik ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ternyata ada dua bonteng yang udah bisa dipetik ya. Ini bisa langsung dimakan. Tapi sebelum kita makan, kita cuci dulu ya, teman-teman. Pas lagi menikmati pemandangan, ini aku salvok ya. Ternyata di sini tuh banyak banget burung merpati ya. Nah, aku bilang ke anak-anak aku, "Tuh lihat itu ada burung," kata aku tuh. "Ayo cepet sana lari," gitu. Tapi anak-anak aku tuh heran, masa sih ada burung merpati di sini? Mereka tuh nggak percaya ya teman-teman. Nah makanya di sini aku langsung bilang cepet sana lari, itu lihat itu burungnya keburu pergi gitu ya. Yang di sini yang cepet lari itu Dede Wira ya, karena mungkin dia udah ngeh ya, udah lihat duluan ada burung di depan. Tapi kakak-kakaknya itu malah nggak lihat gitu, nggak tahu kenapa ya, dia nggak kelihatan apa gimana gitu ya. Nah ini ya aku tunjukin tuh banyak banget kan burung merpatinya.
Aku juga heran ya kenapa, ada banyak gitu ya burung merpati di sini. Nah lanjut di sini karena aku lihat aku tuh lagi bawa bibit selada bokor, terus aku di sini mau record aja gitu ya, cara, nanam selada bokor di ladang yang baru ya teman-teman. Nah kata aku tuh kenapa pas, nanam selada bokor ini tuh si tanaman ini yang di sekitarnya itu nggak dikoret gitu ya, nggak dicabut-cabutin. Ternyata kata aku ini tuh udah disemprot ya sama bapak aku. Jadi nanti si tanaman-tanaman ini nih yang ada di sekitarnya itu bakalan mati gitu karena udah disemprot sama bapak aku. Nah, pas di sini pas aku lagi merhatiin aku nanam selada bokor, si Wira malah ikutan ya ngerecokin. Jadi dia itu pas si udah nanam ini tuh malah sama dia dicabut-cabutin ya teman-teman. Malah dicabut-cabutin terus dibuang ya sama dia. Kirain dia tuh lagi merhatiin aja gitu ya, lagi lihat aja gitu. Ternyata selama pas dia nontonin aku ini tuh malah dia cabut ya teman-teman, malah dia cabut, malah dia lempar gitu ya. Aduh ampun pokoknya mah. Nah kayak kejadian ini ya, ini tuh yang kerikot ya, yang tadi nggak kerikot mah udah banyak yang dia cabut-cabutin. Nah ini tuh salah satu yang kerikot ya, tuh dia malah dicabut terus sama dia dibuang. Terus di sini sama aku ditanam lagi ya, aduh ampun, untungnya aku tuh nggak marah ya, dia malah ketawa-ketawa aja gitu ya lihat tanaman yang udah ditanam malah dicabutin. Nah, kebetulan di sini tuh aku udah bantuin panen ya, tapi aku nggak record ya karena aku kebetulan nggak bawa tripod, terus ribet juga ya nge-record sambil pegang, takutnya itu si videonya itu jelek ya teman-teman. Nah, di sini bapak aku datang ke sini bawa makanan ya, kita disuruh makan dulu ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, makan seadanya dengan disuguhkan pemandangan seperti ini tuh nikmatnya luar biasa ya teman-teman. Wah pokoknya lama wow gitulah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya teman-teman. Nah sebelum aku tunjukin hasil panen aku sama anak-anak di sini, aku mau eksis dulu ya. Kali-kali gitu ya aku ke Ciwidey eksis kayak gini ya buat kenang-kenangan aja ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku mau tunjukin selada bokor yang udah kita panen ya teman-teman. Tapi untuk proses panennya itu nggak aku record ya karena aku nggak bawa tripod. Jadi ya susah aja gitu ya. Jadi buat kalian yang lagi cari supplier selada bokor, boleh ya kontak aku. Kebetulan bapak aku tuh punya beberapa kebun yang isinya itu selada bokor. Insya Allah siap panen tiap 3 hari sekali gitu ya, kalau nggak salah, nggak tahu seminggu sekali gitu. Tapi insya Allah lah ya, kalau selada bokor mah tiap hari juga ada di di jongko bapak aku. Kalau nggak bapak aku yang panen ya pasti ada saudaranya yang jual ke bapak aku ya teman-teman. Selang beberapa menit dari pas aku panen itu ternyata turun hujan ya teman-teman. Jadi ya udah aku suruh anak-anak aku buat turun juga biar kita bisa berteduh dulu ya. Nanti kita naik lagi ke atas. Nah, itu rencana aku ya, kita naik lagi ke atas buat panen. Tapi ternyata di sini pas ngobrol-ngobrol sama bapak aku tuh mau ngajak main ke hutan ya. Aku juga nggak tahu mau ke mana, itu hutannya itu nggak tahu mau kemana. Jadi ya udah ayo aja gitu ya, aku mau aja diajak sama bapak aku buat main ke hutan. Kalian jangan salfok ya sama keadaan rumah ini. Jadi ini tuh dulunya warung ya, tapi nggak tahu kenapa sama bapak aku tuh ini nggak dijalanin lagi, jadi terbengkalai kayak gini. Jadi sekarang si
warung ini tuh jadi tempat penyimpanan perkakasnya bapak aku ya teman-teman. Jadi misalkan beliau itu mau panen nasi karung, terus si pekoret, pacul yang kayak gitunya udah disimpannya di rumah ini. Makanya ini tuh nggak terawat ya teman-teman. Alhamdulillah kebetulan si hujannya itu udah reda ya. Jadi kita mau OTW Kaleweng kalau bapak aku mah. Ayo ulang Kaleweng cenah. Tapi Kaleweng teh ka mana gitunya aku teh nggak tahu. Ya udahlah ya ikut aja. Gimana donatur aja lah ya. Tapi di sini aku nggak jadi di depan karena kan nggak muat ya teman-teman. Aku pindah ke belakang bareng sama ibu aku sama anak aku yang besar ya di Jadila. Karena kan ibu aku ikut, terus adik aku itu ikut. Jadi adik aku sama anaknya yang di depan, aku sama anak-anak aku yang di belakang ya teman-teman. Nah ini tuh kondisi di belakang. Karena banyak banget guncangan terus ditambah lagi hujan, jadi ini tuh udah kayak kayak naik wahana ya teman-teman. Nah di sini pas aku ini ya perjalanan itu anak aku sama aku ibu aku pokoknya ini teriak-teriak ya karena nggak tahu kenapa bapak aku tuh ngejalanin mobilnya itu kayak dia itu kayak lagi nggak bawa orang gitu ya di belakang, atau mungkin memang cara bawa mobilnya itu kayak gitu, atau mungkin karena faktor jalannya gitu ya, karena kan ini yang mulusnya itu cuman sedikit ya. Nanti bapakku pas masuk ke hutannya itu di situ tuh si jalannya itu nggak semulus ini, jadi bikin badan tuh sakit, terus kepala juga pusing. Nah ini pas aku voice over juga pas lihat videonya tuh malah jadi pusing ya kepala aku, nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau teman-teman pas lihat video aku ini malah jadi ikutan pusing ya. Nah ini ya lihat, teman-teman bisa lihat ini guncangannya itu kayak gimana nih pas diam di belakang. Nih aku sedikit spill ya bentukan jalannya itu kayak gimana. Kita udah nyampe tapi hujan. Hujan guys. Seru banget. Buat Alhamdulillah di sini akhirnya kita udah nyampe ya. Setelah melewati perjalanan yang begitu ekstrim menurut aku ya, karena aku tuh belum pernah ikut ke hutan sama bapak aku. Oh ternyata kayak gini ya, diem di belakang. Jadi di kapok lah ya pokoknya mah. Mohon maaf ya teman-teman karena ini videonya mau berakhir. Aku mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tunggu part 2-nya ya teman-teman. Nanti aku bakal ceritain keseruan pas nyampe di pariwisata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.